Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Bulan. Apa kabarnya Bagaimana nih? nih Alhamdulillah baik. Bulan bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Maaf ya nih malam-malam sama saya diajak jimit nih. Barangkali lagi tidak Tidak sibuk. apa. Ya, tidak apa-apa Bu. Kebetulan ini lagi santai kok. Oh, lagi santai. Nih ada rekan saya namanya Bu Erni. Mau Ya. minta saya coachingin gitu. Minta di coaching sama saya gitu. Tentang permasalahan yang Bu Erni hadapi. Nah, di sini saya meminta juga bantuan Bu Widi nih untuk mengamati atau mengobservasi saya ketika proses coaching nanti saya dengan Bu Erni gitu. Biar saya tahu kelebihan atau kekurangan saya gitu ketika proses coaching gitu. Bersediakah Bu Baik, Widi Ibu. menjadi pengamat atau mengobservasi saya? Sangat-sangat bersedia. Bagaimana nih? Udah sampai sejauh mana kira-kira persiapan Ibu dalam coaching Bu Erni? Nah, kalau saya mungkin lebih ke membuat rubrik penilaian percakapan coaching ke Bu Erni-nya gitu. Ya, Alhamdulillah Ibu kalau seperti itu. Jadi bagaimana nih Bu, yang menjadi acuan dalam coaching nanti itu seperti apa aja? Acuan saya itu kan tadi saya sudah membuat sebuah rubrik ya, rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, dalam rubrik tersebut saya akan mencantumkan kompetensi yang ingin saya ukur dengan indikator penilaiannya. Begitu Bu Wid. Wih, hebat, keren sekali Bu. Selanjutnya nih, kira-kira yang akan Ibu kembangkan ini kompetensi yang mana saja Bu? Nih, mungkin kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, satu kehadiran penuh, present, terus kemudian mendengarkan aktif, apa yang disampaikan coaching, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi coaches, dan juga bagaimana memberdayakan kemampuan atau potensi yang dimiliki coaches gitu. Itu Bu Wid. Berarti di sini ada 4 ya Bu ya, ada 4 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Widih, keren sekali Bu. Selanjutnya nih, kalau kompetensi yang lebih spesifiknya yang akan Ibu observasi itu yang mana Bu? Nah, jadi kalau kompetensi yang ingin saya observasi, yang nanti Bu Wid observasi itu, ini Bu Wid, bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaches sehingga nanti coaches dapat mengeluarkan ide atau gagasannya atau dapat menemukan permasalahannya sehingga dapat mengeluarkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaches gitu Bu. Oh, begitu Bu. Baik, siap. Selanjutnya di sini bagaimana indikator ketercapaian? Ya, kalau Indikator indikator ketercapaian ketercapaian di sini yang saya ingin harapkan ya, saya dari kompetensi yang tadi gitu ya Bu, ya Bu Wid ya, saya ingin lebih kepada diri saya mengasah serta melatih diri saya dalam mengembangkan kompetensi coaching dalam proses coaching yang saya lakukan. Kemudian saya juga jadi lebih lebih luas lah dalam mengcoaching seseorang gitu, lebih luas, lebih intinya di sini saya ingin ketika orang minta coaching kepada saya, coaches itu mendapatkan yang mereka inginkan gitu, tidak hanya percakapan semata itu mungkin Bu Widi. Nah, sekarang boleh deh Ibu panggil Bu Erninya. Baik, Bu Erninya Alhamdulillah. sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Erni. Waalaikumsalam Bulan. Maafin ya nih, malam-malam saya jadi mengganggu waktu ibu-ibu nih. Gak apa-apa Bu Er. Kebetulan Bu Widi juga di sini Bu Er. Maaf juga nih. Kebetulan ada waktu gitu Bu Er kitanya, alhamdulillah. Terus ini Bu Er kan nih, saya ngajak Bu Widi nih dalam proses coaching kita.
Tadi Oh, kan siap, 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 tadi siap. kan Bu Erni minta di-coaching ini terhadap permasalahan yang Bu Erni Hmm, hadapi ini. Saya juga betul. ingin diobservasi nih terhadap Hmm. coaching yang saya lakukan ke Bu Erni yang akan dilakukan oleh Bu Widi. Nggak apa-apa Bu En? Oh iya, nggak apa-apa Bu, dengan senang hati. Baik. Alhamdulillah. Ini ada apa kekurangan? Ya nih Bu, ini terkait dengan program yang kita ikuti Bu, Hmm, CGP ya, tentang program guru penggerak. Saya alhamdulillah gitu ya diberi kesempatan untuk berada di program ini dan saya merasakan program-programnya itu luar biasa kalau menurut saya. Banyak hal-hal baru yang merubah mindset saya gitu. Saya sangat-sangat apa ya, sangat excited lah gitulah dengan konsep-konsepnya gitu karena itu wah ini sesuai banget lah dengan apa yang saya harapkan karena tujuan awal saya itu ikut TGP ya memang ingin memperbaiki lah, meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Banyak hal-hal yang ternyata merubah mindset saya yang kadang di luar dugaan gitu. Ya alhamdulillah ya Bu. Cuman Bu, itu tadi mungkin saya teh ya ini mah pasti dari sayanya kali ya. Saya tuh merasa hektik banget Bu dengan tugas-tugasnya gitu. Dengan tugas-tugasnya yang apalagi kemarin kan sempat terhenti ya Bu ya, sempat terhenti itu jadi mungkin ya untuk mengejar waktu juga memang akhirnya tuh padat banget. Jadi ketika kita ketika kita harus melaksanakan DK misalnya ya, nah materi yang baru sudah menyusul lagi dan ada DK selanjutnya yang berikutnya yang mengikuti gitu tugasnya. Sementara saya juga tidak hanya kan mengajar ya, samalah Bu Bulan juga paham posisi saya juga saya sebagai pemegang di sarana juga gitu. Kemudian disuruh bukan disuruh ya, diserahi amanah memegang proyek sekarang tuh yang untuk kelas 7 gitu. Saya juga ada amanah juga di lingkungan masyarakat juga gitu ya. Allah, ya di samping juga tugas saya mengajar di kelas gitu. Jadi saya masih hektik banget, saya kesibukan, saya harus apa dulu gitu, terutama yang PGP ya. Saya juga ingin mengerjakan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi saya tuh merasa agak terganggu dengan kehektikan. Jadi keenjoyan saya di PGP ini agak sedikit keteteran gitu dan gitu Bulan. Luar biasa nih aktivitas Bu Erni luar biasa padat ya, kegiatannya luar biasa ya, dari mulai sekolah di rumah ataupun sekarang kegiatan PGP ini. Baik, apa tujuan dari percakapan yang kita lakukan malam ini gitu yang Bu Erni inginkan? Ya, jadi saya berharap Bu saya dapat solusi untuk lebih bisa memanage waktu Bu, karena ya supaya manage waktu karena ini kaitan dengan waktu, memanage waktu supaya bisa mengerjakan tugas-tugas PGP ini tidak keteteran gitu Bu. Baik, kalau tadi saya mendengarkan cerita dari Bu Erni gitu ya, dengan kesibukan yang luar biasa ini gitu ya. Nah Bu Erni ingin dari mulai sekolah gitu Bu Erni sekarang memegang sebagai sarana, kemudian belum kegiatan yang lain seperti tadi P5 Bu Erni juga dipercaya untuk memegangnya gitu ya, fasilitatornya. Kemudian tadi juga di rumah Bu Erni juga menjadi salah satu aktif dalam suatu organisasi kemasyarakatan, dan Bu Erni pun sekarang sedang mengikuti kegiatan PGP ini juga gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan kekuatan apa dulu yang Bu Erni miliki untuk fight gitu ya dalam situasi ini gitu. Apa ya Bu? Mungkin kekuatan saya itu resiliensi atau daya lenting saya itu lumayan lah dikatakan mungkin cukup banget. Jadi saya merasa kalau saya itu orangnya tidak mudah menyerah gitu. Jadi ketika ada suatu tantangan, saya terus berupaya gitu, berikhtiar semampu saya sampai istilahnya kalau ini mungkin sebagai sampai titik darah pokoknya ikhtiar saya udah keluarkan,
ya saya akan berusaha terus gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua mungkin saya ini kalau diserahi amanah atau tugas ya saya akan lakukan sebaik mungkin gitu. Jadi tanggung jawab saya ya cukup baik lah. Saya merasa seperti itu. Itu mungkin kekuatan saya. Itu bagus sekali Bu Erni, luar biasa resiliensi atau Bu Erni itu tidak mudah menyerah, ini suatu kekuatan yang luar biasa. Juga di sana Bu Erni ketika diamanatkan sesuatu, baik itu mungkin dari Bapak Kepala ataupun dari para wakasek di sekolah ataupun dari organisasi masyarakat, Bu Erni berusaha untuk menyelesaikan atau memberikan yang terbaik. Nah, itu suatu kekuatan yang luar biasa yang patut Bu Erni tetap dipertahankan gitu. Kegiatan ini kan tadi Bu Erni dari kan keteteran gitu karena terlalu banyak gitu ya agenda dalam satu waktu yang harus dikerjakan bersamaan gitu ya. Tapi di sini Bu Erni sudah memiliki kekuatan. Nah, yang hambatan apa nih? Yang hambatan yang Bu Erni temukan atau hambatan yang dapat menghalangi Bu Erni untuk mencapai tujuan yang ingin Bu Erni capai gitu dari dari kegiatan ini gitu, dari yang Bu Erni sekarang yang kegiatan yang sangat padat gitu, hambatannya apa nih? Ya itu Bu, mungkin saya ngerasa saya terlalu banyak tanggung jawab kali ya, artinya banyak hal yang saya harus selesaikan itu tadi gitu. Sementara ya mungkin setiap orang itu kan ada kapasitas tertentu ya gitu. Mungkin itu kali Bu itu. Kemudian kalau saya evaluasi, apa mungkin saya pengaturan manajemen waktunya yang belum efektif. Mungkin ada hal-hal yang mungkin saya kurang fokus barangkali gitu. Mungkin itu Bu. Ya paham Bu Erni. Jadi hambatan yang Bu Erni rasakan di sini mungkin yang tadi Bu Erni sampaikan, yaitu kurang memanage waktu gitu. Kemudian di sini hambatannya terlalu banyaknya tanggung jawab yang dipegang Bu Erni gitu ya. Nah, dari manajemen waktu nih Bu Erni, seperti apa yang selama ini Bu Erni lakukan nih manajemen waktu, baik dari sekolah, CGP atau kegiatan di rumah, seperti apa Bu Erni? Kalau selama ini ya akhirnya saya menggunakan skala prioritas gitu Bu. Kadang-kadang suka kebingungan, apa dulu ya? Ya udah akhirnya ya udahlah saya fokus dulu ke yang lebih mendesak gitu, akhirnya yang harus saya harus saya selesaikan gitu. Akhirnya saya mengukur seperti itu gitu. Mungkin skala prioritas Bu selama ini yang saya lakukan. Kemudian juga ya saya berusaha memanfaatkan ada jeda-jeda waktu atau selama itu misalnya ada ya saya pakai gitu untuk ngerjain gitu loh Bu. Gitu Bu. Jadi manajemen waktu yang Bu Erni lakukan selama ini adalah menggunakan skala prioritas. Itu sangat bagus, untuk salah satu trik ya, sangat bagus. Jadi mana yang harus cepat dilakukan berarti itu yang harus didahulukan gitu ya Bu Er ya. Betul Bu. Nah, betul. Bagaimana nih upaya selama ini yang Bu Erni lakukan gitu supaya kegiatan ini atau kegiatan CGP ini atau tugas-tugas yang diberikan dari kegiatan CGP atau tugas yang itu tidak keteteran? Bagaimana upayanya yang Bu Erni lakukan nih selama ini? Yaitu Bu, saya upayanya yaitu tadi soal yang sudah saya lakukan, yaitu tadi skala prioritas itu tadi. Kemudian juga memanfaatkan kalau ada waktu yang kira-kira bisa saya lakukan, ada misalnya selain ngajar atau misalnya menunggu waktu jam gitu saya gunain gitu, kayak gitu Bu. Terus mungkin apalagi ya Bu ya? Ya mungkin saya kadang meminta bantuan teman mungkin untuk minta saran, barangkali kadang-kadang sih begitu gitu ya, meminta bagaimana solusinya, kadang suka minta saran kayak gitu. Itu mungkin Bu. Baik.
upaya yang selama ini Bu Erni lakukan supaya tugas-tugas CGP ini tidak keteteran, yaitu tadi schedule waktu, terus mencuri-curi waktu ya. Bagus tuh Bu kalau kalau memang waktu kita terbatas ya, atau kegiatan kita banyak, mencuri-curi waktu di sela-sela kesibukan kita, salah satu upaya yang jitu juga untuk dilakukan ya. Kemudian tadi Bu Erni juga meminta saran kepada rekan juga gitu ya. Saran rekan ini apakah rekan guru-guru di sekolah atau dengan CGP lain, Bu? Ya, dengan CGP, dengan guru juga, dengan sesama rekan PKS juga gitu, Bu. Ya, baik, bagus tuh Bu Setelah Bu Erni mengetahui kekuatan, hambatan, kemudian tadi ada upaya yang Bu Erni selama ini lakukan gitu. Rencana aksi yang bagaimana yang akan Bu Erni lakukan? Apa ya, Bu? Ya, mungkin tadi saya kan tadi manajemen waktu. Jadi saya mungkin evaluasi diri lagi. Saya membuat ulang schedule kali ya, lebih menyusunnya sehingga mungkin saya bisa membaca di sisi mana saya mungkin yang kurang efektifnya gitu. Ya mungkin di samping mungkin ini juga, Bu. Saya tuh merasa gadget juga kadang mencuri waktu saya mungkin ya. Ya mungkin itu harus lebih dikontrol lagi gitu. Meminta menceritakan kondisi saya pada rekan, maksudnya tugas di sekolah mungkin ya dengan kepala sekolah atau mungkin dengan guru, supaya ada pertimbangan atau toleransi terhadap saya untuk tidak memfullkan tugas gitulah ya, tidak terlalu seperti itulah. Jadi agak ada toleransi dalam pemberian tugas mungkin ya, Bu. Saya harap sih bisa seperti itu gitu. Iya, betul, bagus sekali ya Bu Jadi tadi Bu Erni sampaikan memanage ulang ya, dari schedule waktu, baik mungkin schedule waktu baik dari PGP, sekolah ataupun di rumah. Kemudian tadi juga Bu HP ya, ternyata HP harus dikurangi. Tadi Bu Erni sampaikan harus dikurangi, berarti HP sangat itu ya. Kita terlena gitu menggunakan HP gitu ya. Iya Bu. Dan itu juga bagus Bu kita juga alangkah baiknya tadi Bu sampaikan juga gitu kondisi kita gitu. Biar kondisi tadi Bu Erni menyampaikan kondisi, menceritakan kondisi Bu Erni kepada kepala sekolah, para wakasek atau rekan, itu bagus juga, sehingga mereka akan tahu kondisi Bu Erni, sehingga mereka akan mengerem dan akan lebih memahami. Nah, dalam waktu berapa lama nih Bu Erni akan melaksanakan rencana ini? 1 minggu mungkin ya Bu ya, insya Allah. Saya akan melaksanakan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ini solusinya sudah terasa gitu ya. Ya, berarti dalam 1 minggu ini Bu Erni akan pertama membuat schedule yang lebih mantap lagi gitu ya. Mungkin nanti konsisten dari schedule-nya gitu ya. Kemudian nanti Bu Erni juga akan melaksanakan mungkin sharing atau menceritakan kondisi Bu Erni kepada kepala sekolah gitu dalam 1 minggu ini gitu ya. Biar nanti proses PGP Bu Erni pun akan berjalan lancar dan tidak keteteran gitu ya. Semoga, amin Bu. Ini dalam 1 minggu ini kapan nih akan dimulainya nih? Ya secepatnya Bu, besok lah. Bagus Bu baik. Berarti nanti Bu Erni besok akan langsung bergerak gitu ya. Nah, Insya Allah Bu. Siapa nih adakah orang lain yang akan membantu Bu Erni dalam rencana ini gitu, yang akan membuat ya mendukung atau yang membantu ya supaya Bu Erni lebih ringan gitu? Orang ya paling yang terdekat ya Bu ya. Insya Allah lah suami saya barangkali, karena saya juga suka namanya pasangan selalu
curhatlah gitu, seperti itu. Mungkin biar mudah-mudahan beliau bisa lebih objektif dalam mengawasi saya juga gitu, seperti itu. Dari kegiatan coaching kita ini, tindak lanjut apa nih yang akan kita lakukan nih dari coaching ini? Saya ingin nanti ingin minta coaching lagi sama Ibu untuk melihat perkembangannya. Nggak apa-apa kan ya Bu ya? Nggak apa-apa, baik. Baik. Berarti minta di coaching lagi ya, boleh. Iya. Tahu ketercapaian itu ya, permasalahan yang barusan kita coaching gitu ya. Iya betul Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Berarti kita janjian seminggu lagi atau berapa lama? Insya Allah, ya seminggu lagi Bu. Iya, saya akan menghubungi Ibu. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak sebelumnya Bu Bulan. Ya, baik. Ini dari percakapan kita nih, dari percakapan coaching kita, apa yang Bu Erni dapatkan gitu atau rasakan gitu. Alhamdulillah Bu ya. Jadi dengan coaching ini saya bisa terarah gitu. Jadi semakin dengan arahan tadi Bu Wulan jadi terarah. Oh saya harus ngapain aja gitu. Jadi saya ada ada acuan gitu untuk saya harus berbuat apa gitu. Jadi alhamdulillah keperasaan saya juga sekarang lebih lega gitu. Jadi saya ada harapan gitu ya, ada secercah sinar. Iya, alhamdulillah. Sinar yang menerangi begitu. Ya, terima kasih banyak loh Bu Wulan ya dengan sudah mengcoaching saya. Sama-sama gitu. Bu Erni tetap semangat. Insya Allah. Bu Erni bisa melewati hal ini. Amin, insya Allah Bu. Amin. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Widi. Ya Ibu Wulan, kelihatannya nih saya mendengar dari ruang virtual ini seru sekali. Kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Wid. Dan untuk selanjutnya, apa yang sudah Bu Wulan lakukan untuk mencapai indikator-indikator yang waktu tadi Bu Wulan jabarkan ke saya? Nah, tadi dari proses coaching tadi yang saya lakukan itu saya berusaha gitu Bu Ed. Selain menjadi, saya berusaha untuk hadir sepenuhnya gitu, supaya si coach merasa saya memperhatikannya gitu. Kemudian saya juga fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coaches. Kemudian saya juga mendengarkan aktif, menjadi pendengar yang aktif gitu. Berusaha untuk jadi saya tadi rasa ingin tahu saya terhadap permasalahan coaches ini saya saya kembangkan gitu. Jadi saya rasa ingin tahu saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke coaches gitu. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu Widi gitu yang saya rasakan gitu, supaya dengan menjadi pendengar yang aktif, si coaches ini merasa dihargai gitu, merasa didengarkan. Kemudian saya juga membuat suasana yang akrab lah atau hangat dengan si coaches, sehingga si coaches bisa mengeluarkan segala idenya gitu, dengan bisa mengeluarkan solusinya juga gitu terhadap permasalahan yang si coaches alami itu. Jadi itu yang tadi saya lakukan gitu. Nah seperti itu, bagaimana? Ya terkait hasil observasi ya yang sudah saya pantau dan sudah saya lakukan, saya melihat Bu Wulan ini sudah mengemukakan pertanyaan yang berbobot sehingga si coaches ini terarahkan dengan baik dan dapat menggali potensi yang dimiliki oleh si coaches ini, sehingga si coaches ini menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu terarah dan pertanyaan yang
Ya, dan pertanyaan yang diajukan coach juga sudah mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bulan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Mhm. ya, untuk selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang kira-kira akan Ibu Wulan kembangkan kembali? Saya ingin ini Bu Widi, saya ingin mengembangkan ke potensi ketika si coaches ini akan melakukan rencana aksi itu. Saya ingin mencoba, jadi bagaimana saya bisa menggali potensi coaches dari kegiatan rencana aksi yang akan coach lakukan gitu. Itu yang ingin saya kembangkan kembali gitu. Selain dari mengajukan tadi ya, dari identifikasi itu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga ingin menggali dari rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Itu Bu Wid. Super sekali Bulan. Dengan begitu ya, dengan sekarang keterampilannya diarah terus, akan semakin terasah juga keterampilan coaching yang Ibu Wulan praktikan. Iya, terima kasih Bu Widi. Ini luar biasa nih masukan dari Bu Widi gitu, pengamatan. Jadi saya jadi tahu gitu ya, di sini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kembangkan, apa yang harus saya tingkatkan gitu Bu Widi. Dari pengamatan ini gitu, saya pun jadi merasa lebih bersemangat gitu kan. Bersemangat ketika melakukan coaching gitu. Ini terima kasih banget nih Bu Widi sudah mengobservasi saya terhadap coaching yang hari ini rekan saya minta gitu. Maaf nih sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bulan, dengan senang hati saya akan selalu membantu. Terima kasih. Baik Bu Widi, kayaknya ini sudah malam. Bu Widi pun harus istirahat. Sampai ketemu nanti ya. Ya, see you Bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.